Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas soal tentang sifat koligatif larutan, yang di dalamnya ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, untuk sifat koligatif larutan yang satu lagi, yaitu penurunan tekanan uap, saya sudah bahas ya secara terpisah di video sebelumnya. Jadi kalian boleh juga mampir ke video itu. Oke, sebelum masuk ke soalnya, di sini saya berikan tabel yang berisi perbandingan rumus antara larutan non-elektrolit dengan larutan elektrolit. Kenapa sih harus dibedain rumus antara larutan non-elektrolit dengan larutan elektrolit? Seperti yang kita tahu, sifat koligatif larutan itu kan adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Elektrolit itu kan dapat mengion, berarti jumlah partikelnya lebih banyak daripada non-elektrolit yang tidak dapat mengion. Nah, untuk itulah kenapa dibedakan antara rumus non-elektrolit dengan rumus elektrolitnya. Bagaimana rumusnya? Pembedanya apa? Nah, kalian ikuti ya. Saya akan bahas satu persatu. Penurunan titik beku delta TF di larutan non-elektrolit sama dengan KF kali M. Di elektrolit KF kali M kali I. Nah, di sini kan ada bedanya I ya. KF dan M-nya sama. Untuk kenaikan titik didih delta TB di non elektrolit KB kali M, di elektrolit KB kali M kali I. I lagi nih ya. Di tekanan osmotik non elektrolit M kali R kali T. Elektrolitnya M kali R kali T kali I juga. Nah, jadi bisa dipastikan ya, pembedanya adalah faktor I ini. Ini disebut dengan faktor Van Hoff. Nah, I itu sama dengan 1 tambah N-1 kali alfa. N ini jumlah ion, karena tadi saya katakan kan elektrolit itu dapat mengion. Jadi jumlah ionnya makin banyak ya, banyak atau sedikit nanti akan membedakan kan sifat koligatifnya. Nah, alfanya di sini adalah derajat ionisasi, seberapa besar dia mengion. Karena kan nggak semua elektrolit itu sama, ada yang elektrolit kuat, ada yang lebih lemah. Oke, nah ini M kecil molalitas, M besar molaritas, KB tetapan kenaikan titik didih molal, KF tetapan penurunan titik beku molal. Jadi ini istilah ini ya, KF, M, KB, M itu semua ada di sini ya. Oke, langsung saja saya ke soalnya ya. 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukanlah titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik pada kondisi ini ya, 25 derajat Celcius dan ini derajat ionisasinya diketahui, alfanya 0,9. KB, KF-nya ada di sini, AR dari Mg dan Cl-nya juga ada di sini. Nah, sebelum saya menghitung ini titik ABC, saya mau cari dulu I-nya ya. Cari I dengan cari molalitasnya dan molaritasnya juga yang diperlukan terhadap rumus-rumusnya. Di MgCl2 kan elektrolit ya, jadi akan mengalami ionisasi Mg2+ tambah 2Cl-. Jadi ionnya di sini ada 3 ya. Ini 1, di sini ada 2. Dapatlah di sini N sama dengan 3 dan alfa tadi yang di atas nih 0,9. Nah, dari sini kan kita bisa dapat I sama dengan 1 tambah N-1 kali alfa. 1 tambah 3-1 0,9 ya. 1 tambah 1,8 ya. Dapatlah alfa I-nya 2,8. Lalu bagaimana dengan molalitasnya? Molalitas kan itu massa dalam gram ya, per mr kali 1000 per pelarut ya, dalam gram. Oke, kita tinggal masukin angkanya. Massa zat terlarut ya, massa MgCl2 nya 1, mr nya Mg itu 24, Cl 35,5 kali 2 71 ya, berarti 95. 1/95 kali 1000 per massa pelarutnya air 500. Nah, ini kalau kita hitung-hitung dapatlah 0,0222 ya, mol per kilogram. Jadi molalitasnya segini. Molaritasnya juga
segini ya, kita bisa anggap sama karena untuk larutan yang encer itu molaritas kita bisa samakan dengan molalitasnya. Oke, barulah kita masuk ke perhitungan yang ABC. Yang A, delta TB KB kali M kali I. KB nya 0,52, M nya kita udah dapat tadi 0,022, I nya juga sudah dapat 2,8. Nah, tinggal hitung-hitung ya. Jadi hitung-hitungannya adalah di sini 0,032 derajat Celcius. Nah, tapi kan yang ditanya itu titik didihnya ya. Jadi titik didihnya dari si larutan ini itu berarti sama dengan, karena air itu kan 100, kenaikan titik didih, jadi naik dari 100. Jadi 100 tambah ini 0,032, 100,032 derajat Celcius. Inilah titik didihnya ya. Untuk yang B, delta TF sama dengan KF MI. KF nya 1,86, M nya 0,022, I nya 2,8. Ini hasil perhitungannya dapat 0,115 derajat Celcius. Penurunan ini ya, penurunan titik beku, kan pelarutnya air, titik bekunya 0 jadi turun ya. Maka di sini TF-nya larutan sama dengan 0 kurang ini. Berarti min 0,115 derajat Celcius. Satu lagi, yang C, tekanan osmotik V sama dengan M kali R kali T kali I. Oh, tadi R dan T belum ya. R tetapan gasnya 0,082. Ada juga yang pakai 0,08205. T nya ini suhu dalam Kelvin ya. Tadi suhunya berapa? 25, berarti 25 tambah 273, yaitu 298 Kelvin. Udah, ini kita tinggal masukin. Tadi saya katakan untuk larutan yang encer konsentrasinya kecil begini, molalitas kita bisa samakan dengan molaritasnya. Jadi di sini boleh 0,022, R nya 0,082, T nya 298, I nya 2,8. Nah, ini kalau dikali dihasilkanlah 1,505 atm. Oke ya adik-adik, cara menghitung kenaikan titik didih atau titik didihnya, penurunan titik beku atau titik bekunya, dan tekanan osmotik ya. Ini untuk larutan yang elektrolit. Kalau non elektrolit ya lebih mudah ya, I nya bisa dibuang saja, tinggal KB kali M, KF kali M, M kali R kali T, jadi lebih mudah daripada yang elektrolit. Oke, demikianlah pembahasan saya tentang soal ini. Semoga ini dapat membantu kalian, terutama yang sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada salah-salah, ada kekurangan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry. Bye bye.